Baru terungkap, kejam sekali. Ternyata Yosep lakukan ini sebelum melenyapkan anak dan istri. Kasus Subang. Sedikit banyak mulai terbuka, kata polisi tentang motif kasus Subang termasuk dugaan soal yayasan. Motif utama pembunuhan ibu dan anak pada kasus Subang disebut mulai menemukan titik terang. Hal tersebut disampaikan oleh Dirkrimun Polda Jabar Kombes Surawan di Mapolda Jabar pada Jumat 27 Oktober 2023. Adanya titik terang itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian beberapa hari terakhir. Salah satunya pendalaman dugaan motif yayasan. Surawan menjelaskan pihaknya sudah mendalami terkait dugaan adanya motif yayasan milik tersangka Yosep Hidayah, Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pengurus yayasan. Dari hasil pemeriksaan itu, pihaknya menyatakan bahwa yayasan tersebut bersifat legal. Tetapi ada kejanggalan, yaitu data siswa yang fiktif namun terdaftar di yayasan. Secara yayasan semua ilegal, legal standing sudah benar, namun secara operasional tidak ada siswanya, ungkap dia. Saat ini pihaknya masih menghitung berapa jumlah siswa fiktif setiap tahunnya untuk tingkat SMP dan SMK. Selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional di sekolah, data siswanya juga fiktif, ucapnya. Selain itu, tim kepolisian juga menggali lebih dalam terkait aliran dana BOS yang yayasan terima. Setelah kejadian itu mungkin ada beberapa pencairan dana BOS. Ini sedang kami selidiki arahnya kemana, ujar Surawan. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional di sekolah, data siswanya juga fiktif, ucapnya. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kabupaten Subang untuk menghentikan bantuan dana BOS dan BPMU. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, kata Surawan, penyidik kemudian mendalami motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu 23 tahun. Kami dalami motif kasusnya terkait pengelolaan uang yayasan, katanya. Penyidik kemudian melakukan pendalaman kaitan dengan motif pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Sedikit banyak kita sudah temui mulai terbuka. Kalau sudah klop semua keterangan kita sampaikan, ucapnya. Kecurigaan Yoris, sebelumnya anak Yosep dan Tuti, Yoris, juga menduga bahwa pembunuhan kasus Subang ini terkait dengan yayasan. Saya menduga kuat motifnya urusan yayasan, ujar Yoris pada Kamis 26 Oktober 2023. Yang membuat Yoris yakin pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, Yosep sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. 2 hari setelah kejadian itu, Papa Yosep pernah minta saya untuk mencairkan uang yayasan, katanya. Bahkan kata Yoris, ayahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara setelah Tuti dan Amalia meninggal dunia. Papa tiba-tiba nawarin Danu jadi bendahara yayasan setelah ibu dan adik saya meninggal, ucapnya. Yoris menuturkan setelah beberapa bulan setelah peristiwa kasus Subang itu, ia kaget karena dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Setelah saya dinonaktifkan dari ketua yayasan, kemudian tidak lama dari itu, Papa telah menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah, tuturnya. Yoris sempat menjadi ketua yayasan sebelum dicopot oleh Yosep pasca kasus Subang. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu juga termasuk dalam pengurus yayasan. Tuti menjabat sebagai bendahara, sementara Amalia menjadi sekretaris, sementara Yosep Hidayah, dia tak ikut mengolah yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain, Mimin Mintarsi, sebelumnya juga menjadi bendahara yayasan. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.